Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Gembel Elite Official. Hari ini kita berkunjung ke rumah adik kita, guys. Dia sebagai pengusaha mainan sudah 3 tahun dan alhamdulillah dia juga bisa sudah mempek-pek mainan seperti ini. Dia jadikan duit, guys, karena ini salah satu mata pencarian beliau. Beliau ini sangat kreatif. Nanti kita kupas tuntas bagaimana cara beliau mempek-pek mainan ini sampai nanti dipasarkan ke toko-toko dan kedai-kedai yang ada di daerah Kota Solo umumnya maupun di luar. Yuk kita tanya-tanya dia bagaimana caranya. Itu nama sipir kan? Firman. Oke. Ya. Selamat datang di channel Abang. Selamat, Bang. Dan Firman adik kita berusaha untuk mengembangkan usaha ini. Sudah lama sih usaha ini? Palingan udah 3 tahun nih, Bang. 3 tahun. Udah 3 tahun ya. Gimana sih dapat barang-barang ini dari mana aja? Jadi barang ini kita beli di grosir ya, Bang ya. Ya. Jadi barang ini kita beli harganya berapa aja, Bang? Kita ngambilnya per pak kayak gini kan. Oh, ini ya. Iya. Contoh kayak gini kan. Kita belinya per pak. Mahal nggak ini yang satu apa ini mahal nggak dibeli di grosir, di distributornya gitu? Ini masalahnya apa ya, Bang? Oh, ini kan jualannya serba 2000 kan. Ya. Jadi kita tuh harus sekurang-kurangnya kita harus modal separuh lah. Kita nitipnya kan harga 1.500 ke warung-warung. Jadi sekurang-kurangnya modalnya 750-an. Oh, berarti orang warung ini satu pack yang seperti ini dijual 2.000 ya? Iya. Jadi Jual 2.000. untuk orang warungnya 500. Kita kira-kira dapat 500 per mainan ya. separuhan lah, Bang. Separuhan ya. 750-an. 750-an ya kita dapat ya dari satu harga. Oke guys, apalagi ribuan. 750 rupiah saja kalau dikalikan ribuan itu berapa harganya, guys? Ini hanya simple, ini dagangan hanya simple tapi penghasilan bisa cukup lumayan. Alhamdulillah si Sipir masih muda ya. Iya, Ya, masih muda, belum punya istri, tapi kreatifnya kita acungkan jempol, guys. Gimana sih cara mempek barang ini? Ini banyak juga nih, macam-macamnya juga. Tapi ini barangnya rata-rata ada yang modal murah juga ya, Bang. Ya. Kayak gini ini bisa 500-an, bisa 400-an. Kalau yang kecil-kecil. Berbeda-beda ya. Iya. Tapi di kedai tetap 2.000 juga ya. Iya, 2.000 ini bermacam-macam. Dan juga bisa nanti guys, pemirsa di rumah kalau nanti anak-anaknya perlu mainan juga bisa diorder ke Firman ini, karena Firman ini untuk wilayah Kota Solo umumnya dia juga bisa menjadi distributor untuk kedai-kedai nanti mana yang tahu pengen jualan mainan seperti ini. Karena sekarang kemarin itu dampak pandemi itu memang rada-rada apa ya? Iya. Rada-rada kurang omsetnya ya. Iya, Tapi kurang. alhamdulillah sekarang kan sudah berlalu. Iya, udah mulai naik lagi lah, Bang. Udah mulai naik lagi ya. Iya. Ini biasanya Sipir sekali berapa masuk ke kedai-kedai untuk jualan ini, atau dititipkan atau cash langsung? Oh, kalau ini masalahnya titip nih, Bang. Titip ya. Iya. Titip berarti pemungutan setelah kita ke kedai berapa hari sekali biasanya? Tapi yang bagusnya lah, Bang, 1 kali sebulan, Bang. Satu Tapi kali kalau di dekat fasilitas anak-anak kayak PAUD atau SD kan, ini bisa 1 kali 1 minggu bisa nukar ya. Sekali seminggu tukarnya ya. Iya. Apa Sipir nanti siapa tahu ya untuk wilayah Sumatera Barat, mudah-mudahan Sipir dengan punya motivasi. Apa sih yang membuat motivasi Sipir untuk berjualan ini sebelumnya? Sebelumnya gini ya, Bang.
Karena waktu cerita-cerita sama teman kan, Ya. jadi nanya-nanya peluang usaha. Hmm. Dan mainan ini untungnya agak lumayan lah bang. Kurang-kurangnya kita bisa separuh kan, 50-50 kan. Cuma putarannya cepat juga bang. Lumayan Ini udah ganteng guys, berusaha sendiri guys. Lihat, belum punya istri lagi, tapi omsetnya udah jutaan per bulan. Dan ini sangat lumayan ya Fir ya. Dan ini anak asli Rimbo Berantai. Juga punya usaha seperti ini dan alhamdulillah saya lihat juga ada Fir, kita anak-anak kita kan perlu juga yang seperti ini. Terkadang pergi ke kedai, Pak beli ini dong. Memang kesanggupannya 2.000 ini memang nggak Iya. terlalu mahal gitu, nggak terlalu mahal dan terjangkau sama masyarakat, terutama seorang mulai dari kelas kecil sampai kelas besar kayaknya mampu belinya. mampu beli ya. Ya berarti apa juga ya? Ini sangat peluangnya apa kreatif. ya bang? Hmm. Oh kalau kayak anak-anak tuh biasanya kan kalau beli mainan yang mahal itu kayak bapak atau ibunya kan kurang setuju kan, agak marah. Iya. Tapi kalau ini yang 2.000 ceria kan, ini mereknya nih ceria 2.000 nih. Ceria. Coba lihat apa? 2.000 anak-anak bisa ceria, itulah. Ya. istilahnya, Bang. Dan terkadang menangis juga ya. Iya. Minta beli mainan terlalu mahal, kadang inilah Inilah. mainan bisa. Nih Solusi ada yoyo buat- juga nih. Solusi Macam-macam. buat emak-emak nih, Ya solusi emak-emak yang apa ya? Dan selama ini sampai mana aja sipir membawa ini, misalnya kan kita kan masukkan nih jadi pemasok ke kedai-kedai, Iya. sampai wilayah mana aja sipir udah pergi apa ini? Sekarang baru nyampe kota dan kabupaten Solo baru. Bang. Kabupaten kota, kota Solo sama kabupaten ya. Kabupaten. Ada nggak niatnya nanti untuk berkembang sampai ke Sumatera Barat, bisa di apa? Iya. Didistribusikan ke daerah-daerah lain, ke kedai-kedai lain supaya lebih berkembang lagi. Iya. Sekarang aja udah bisa omsetnya puluhan juta sebulan, apalagi nanti berkembang di Sumatera Barat. Iya. Kalau maunya sih bang internasional, bang. Internasional ya. Nggak cuma di Sumatera Barat Iya, aja, iya. bisa se Indonesia atau di luar negeri Iya. kan. Karena Mana ini, tahu kan. karena ini Fir, bagi abang sendiri ini sangat kreatif sekali. Karena orang kan nggak tahu berapa harga dari satu mainan ini, bisa dimainin untuk anak-anak juga. Kemudian guys, untuk para YouTuber yang biasanya untuk mainan anaknya juga mahal-mahal, ini bisa diambil sini loh, guys. Solusi loh, karena ini ada harganya Rp500 sampai 1.000 dan Paling itu besar 1.000-an lah bang. paling besar 1.000-an ya. Macam ini loh, nih. Dan ini suatu solusi bagi pemuda umumnya Kota Solo, bahwasanya untuk menjadi menunjang ekonomi kreatif ini banyak loh caranya. Ini bisa jualan mainan, Iya. terus siapa yang mau berusaha lah ya, Iya, pasti ada jalan kan. Oke, gimana caranya apa Fir? Misalnya, ini seperti ini ya kalau di kedai-kedai ini. Iya. Ini sisa siap mungut nih bang. Oh, Jadi sisa ini siap yang mungut, yang habis di sisa yang apa kan, habis di ya? warung kan. Biasanya kalau sipir tuh sekali jalan keluar berapa sipir bawa berapa? Ini apa namanya tuh? Laki enak. Iya. Apa? Satu apa nih bang? Ya. Iya, satu renteng ya. Satu renteng ini berapa biasanya sipir bawa? Ada. Kebetulan saya sama motor ya bang. Jadi kapasitas motor itu cuma bisa bawanya 25 paling banyak lah, Bang. 25 ya. Iya. Satu hari kita ngepak, Ya. satu hari kita jalan kan. Berarti satu hari kita ngepak sama apa rentengannya satu hari jalan. Berarti memang rumit nggak jualan seperti ini? Sebenarnya nggak rumit sih bang. Cuma ya karena kita masih pemula kan, Ya. kita nggak bisa ngerekrut karyawan. Ya. Seharusnya kita kalau ngerekrut karyawan lebih cepat lagi putarannya kan. Oke guys, mudah-mudahan sipir ini makin banyak berkembang dan dia juga kesulitan cara pempek rentengannya karena ini usahanya udah mulai maju guys, dan sudah maju dan juga dia juga butuh orang yang bisa menolong beliau ini untuk mempek barang ya Fir ya. Iya.
untuk pemesanan nanti guys, misalnya kedai-kedai bisa langsung nanti ke Firman ini, nanti kita kita sisipkan nomor WA sipir nanti di channel kita guys. Mana tahu orang warung yang ada yang berminat kan. Ya. Soalnya nih kalau buat warung gitu bang, kebanyakan nggak nolak nih bang. Nggak nolak, iya Iya. karena terkadang kan soalnya kita kan nggak ngambil duit duluan. Iya. Soalnya kan- kita nitip bang, Ah. terus kalau ini udah mulai berangsur kan, jadi duitnya itu bisa dipakai dulu sama orang Orang warungnya, kedai ya. bisa diputarin dulu kan. Oke, Jadi bagus. setelah 1 bulan baru kita nagih kan. Nih contoh barangnya Hmm. ada untuk sarung tangan, terus ada Mbaknya kalau di Bang. Minangkabau kuda bendi namanya guys. Bendi gitu bahasa mau guys. Ini kalau di Minangkabau, tapi nggak tahu lah ya di luar apa namanya. Ini banyak juga ini. Wah kalau kayak gini nih Fir, abang Ah. juga nanti bisa anak-anak abang juga bisa abang bawa sini kan. Iya. Bisa Bang. banyak pilihan karena harganya juga terjangkau. Iya. Kalau abangnya di sini harganya beda lagi ya. Iya, iyalah harus beda lah. Harga Kita pabrik kan. ya harga promosi juga. Dan ini satu di pack kayak gini ya, di packing kayak gini ya sampainya barang. Iya. Kita ngirim dari apa kan, dari grosir kan. Ini dari Jakarta atau di Bukit Tinggi? Sekarang kelasnya Bukit Tinggi baru bang. Kalau mungkin ke depannya kalau udah mulai agak naik Ya. maunya dari Jakarta bang. Cuma kita kan terbatasnya sama modal ya bang. Kita pemula dari nol ya bang. Ya, Dari, mudah-mudahan. dari mulanya kita nggak ada kerjaan, kita mutar-mutar terus bingung mikirin apa kan, ya kita iseng nyoba ini kan. Dan sekarang baru baru istilahnya tahap Awalnya. awal. Tapi alhamdulillah ya menjanjikan ya. Alhamdulillah menjanjikan sih bang. Ya. Jadi sipir ini guys salah satu pemuda yang punya ide yang sangat bagus, dan beliau ini berusaha jualan ini sudah kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun dan kurang lebih 3 tahun, dan beliau juga banyak loh yang bisa kita ambil positifnya dari firman ini. Dan biasanya satu renteng itu berapa berapa jenis mainan yang sipir taruh di satu renteng itu? ini kebetulan isinya 75 ya bang, 75 pieces. Jadi kita itu paling banyak ngasihnya ragam itu cuma 2 lah bang. Kayak gini 2. Oh, ragam-ragam Biasanya 2 ya? kan kita ngasih itu 55 kan. Ya, Kalau 55 itu soalnya anak-anak itu cepat bosan loh. cepat bosan ya. Jadi kalau mainannya macamnya banyak, jadi pilihannya Pilihannya lebih banyak. Iya, putarannya lebih kencang bang. Kan sudah kita bilang anak ini kreatif, karena dia juga mikirnya kalau rentengnya Iya. ada juga apanya guys, ide supaya menaruh mainan itu di rentengan itu banyak pilihan. Iya. Nanti kalau di kedai tentu anak-anak juga banyak pilihan ya, Iya. jadi nggak perlu banyak-banyak modelnya ditaruh, tapi setiap mainan itu ada di rentengannya. Iya. Yang penting kita bisa seimbangin lah bang. Kalau soalnya yang modal kecil kan, Ya. harus bisa kita seimbangin kan. Kalau yang modal kecil aja semuanya kan nggak kurang menarik kan. Jadi Ya. kita harus yang modal agak besar kita taruh kan. Jadi bukan yang murahan semua ya. Ya, Kita nyampur yang modalan 1000, yang itu 800. dalam satu renteng itu biasanya kalau sipir habis semua, nah Pir ya. Habis semua satu renteng itu biasanya berapa sih kita ambil dari orang kedai gitu? Kalau ini kebetulan isi 75 ya bang. Kita harus harus melihat posisi atau situasi di apa kan sekarang ini kan. Kalau pandemi ini kan, kalau kita ngisinya banyak terus kita nagih uangnya kan banyak kan. Iya ya. Nah, jadi kita kalau ngasih, kalau ini 100 ribuan cuma bang, 112.000 kalau habis semua. Iya. Jadi orang warung itu nggak keberatan. Coba kalau isinya banyak kan, orang warung ngasih 200 itu nggak sulit loh bang kalau zaman sekarang bang. Oh, iya. Jadi kalau 100-an masih mendingan kan, bisa terjangkau sama orang. Pemirsa di rumah, dan mudah-mudahan ini patut dilirik oleh pemerintah, karena ini juga harus perlu bimbingan. Siapa tahu ya ini bisa dijadikan satu ekonomi kreatif yang dibina, dan juga mungkin cara pemasarannya juga lebih gampang nanti ya Pir ya. Mudah-mudahan dengan usaha seperti ini, dan abang sendiri sangat salut loh dengan cara sipir berpikir dan kreatifnya sipir untuk mencari duit ini. Memang sangat simpel tapi sangat menjanjikan untuk kita
edukasi untuk ekonomi kreatif. Ini satu-satu jenis ya Bir ya. Aksesoris juga kan? Ini satu-satu aksesoris cewek. Ya, bandung. Banyak bandung. Dan ini ada juga guys. Pedang. Nah ini pedang namanya guys. Jadi nanti Pir, setelah apa nanti abang izin ya share video ini untuk channel abang. Dan mudah-mudahan si Pir sukses selalu dan mendapat lebih banyak pelanggan lagi. Amin. Nah, dan kita mudah-mudahan nanti kita juga taruh nomor WA si Pir di bawah channel kita supaya nanti para pedagang atau toko-toko kedai-kedai nanti bisa hubungi si Pir langsung, karena si Pir juga bisa masuk ini nanti guys. Masuk ini alhamdulillah. Apalagi ini sebelum raya ini pasti kebutuhan untuk mainan anak-anak nanti mungkin lebih banyak, karena ini satu solusi untuk hari raya persiapan nanti di tempat pariwisata. Untuk jualan ini juga oke loh guys, di tempat pariwisata, bawa tempat pariwisata jualan ini. Dan jangan terlalu mahal menjualnya, karena karena ini nggak betul mahal betul ya. Iya, kita harus lihat situasi misalnya Situasi, Kota Solo kan. Ya. Kalau mayoritas misalnya petani, kampung petani kan kita jual yang murah aja kan. Iya, ini harganya tidak mencekik guys. Iya. Wah, ini banyak kali. Iya. Ini kebetulan belum belanja nih bang. Kalau udah siap belanja besar rame. Rame ya. Iya. Nih, Bang. Nah, beginilah guys, ini gudang beliau dan beliau masih bujang ini. Sangat. Dan amannya jualan ini loh bang. Hmm. Kalau yang sisa-sisa dari warung itu nggak ada istilahnya barang itu yang basi kan? Iya, yang barang basi. yang masih bisa. Ini barang lagi. karena ini barang nggak basi ya, dan bisa dijual lagi. Iya. Ya memang usaha waktu pandemi ini memang seperti itu Bir. Iya. Kita harus memilih gimana barang ini supaya bertahan dan tidak merugikan kan. Ini bisa dijual lagi karena ini nggak basi kan. Returnya nggak ada loh bang. Soalnya bisa kita ulang lagi packingnya kan. Bisa ulang Iya. packingnya lagi. Kalau udah kelihatan kayak sampulnya ini udah nggak bagus kan kita tukar sama apa baru kan, plastik yang baru kan. Jadi kita main aman loh bang. Minuman ya. Iya. Bagus sekali. Ini berarti tidak rugi lah kalau kita jualan ini ya, karena ini Iya. sangat positif sekali. Pir, di Kota Solo ini penjualannya oke nggak? Kalau biasanya kemarin tuh kan sering pandemi loh bang, anak-anak itu sering libur kan. Tapi kalau normal sebenarnya bagus loh bang peluangnya. Bagus ya. Iya. Yang mudah-mudahan nanti. Kebetulan pandemi aja kan, jadi anak-anak nggak sekolah, jadi itu agak kurang tadi ya. Jadi coba Pir liatin cara Pir mempeknya. Iya. Mempeknya Pir ya. Ini cara mempeknya Ini ya. kita tinggal cari mainan kan. Cari mainan. Iya. Terus kita klipin di sini kan. Ya. Kita klip aja kayak gini. Jadi rentengannya ini juga kita sekali buat aja ya Pir ya. Iya, sekali Enggak. buat untuk apa bang? Untuk sekian tahun ke depan. Untuk sekian tahun ke depan ya. Jadi kita packing ini seperti rentengan ini bisa kita pergunakan lagi dan Iya. sangat bagus. Modal sekali cuma. Modal sekali ya. Pemirsa, ini edukasi bagi pemuda dan juga peluang usaha, karena Gembel Elite Official mencari peluang Tanpa usaha. Kalau tanpa usaha apa nanti? Kalau tanpa usaha itu tidak ada untungnya. Mencari peluang tanpa apa ya? Kalau mencari peluang tanpa usaha itu kan nggak ada. Iya. Kalau kita mau untung ya usaha kan? Ya untung ya usaha lah. Iya. Udah banyak untung seperti ini Pir. Situ kan masih muda. Iya bang. Ada nggak niat untuk nikah, punya istri? Kalau sekarang- niatnya kayak mainannya juga ya bang, seharusnya nggak cuma satu, cuma istri kan, kalau dapat sebanyak ini kan. banyak ini Iya. istrinya ya. Cuma kalau satu aja kayak udah cukup lah bang. Ada satu udah cukup ya. Iya. Iya. Dan kebutuhan itu mungkin terkadang kita muda ini duit banyak, terkadang kan Iya. tidak bisa dikontrol kan. Itu susah. Susah ya. Dan alhamdulillah Pir, nanti suatu saat nanti abang undang ya ke studio
ke studio Insya Allah, Bang, Bang. untuk wawancara lebih lanjut. Dan bagaimana sih apa sipir dan cara sipir pemasaran, terus bagaimana cara packing dan apa sih positifnya jualan ini? Kalau positifnya yang pertama apa ya? Kita kerja itu nggak terikat. Oh, terikat. Iya. Kita mau istilahnya mau kerja kapan, mau tengah malam, mau siang pagi, terserah kita kan. Iya, Iya. iya. Kalau Jadi, tipe terikat. orang yang nggak mau diatur ya seharusnya bisa Ya, menciptakan usaha ide sendiri lah ya. sendiri ya kan. Usaha sendiri Iya. lah. Kalau apa? Ya itu. Iya. Kalau kita berani, kita harus apa? Kalau kita sebagai pengusaha, pembisnis lah ya, kita harus berani ngambil risiko. Iya. Karena kalau kita berusaha sendiri tanpa terikat, kita bisa lakuin kapan saja ya. Jadi tanpa terikat. Dan alhamdulillah. Pak, beli apa? Dia bang. Rancaknya macam orang ambil ya, ni nak tegur-tegur. Nah ini guys, barang yang telah di-pack si Firman tadi sudah masuk ke kedai. Ini Bang, ini dari barang sipir tadi ya? Iya. Ya. Ini barang dari sipir tadi. Oh, yang sudah di-pack masuk kedai. Ini dia guys. Mantap. Jadi sistem tinggal aja dulu ya. Sistem titip ya. Iya. Sistem titip, setelah itu diambil sekali sebulan. Sebulan kadang-kadang 2 kali. Sebulan kadang-kadang 2 kali. Berarti hebat juga si Firni ya. Punya usaha mainan, bisa dititip di kedai-kedai. Terima kasih ya Bang informasinya ya. Terima kasih Fir atas informasinya. Nanti jangan lupa ya, Abang undang nanti ke studio Bang, bersedia nggak? Insya Allah. Bang. Nah, bersedia. Mana Alhamdulillah. tahu termotivasi bagi teman-teman yang lain kan. Ya, nanti Abang izin share ya. Iya bang. Bagaimana cara memainkan ini guys. Ini boleh bawa pulang nggak? Oh nggak bisa bang. Hah? Itu bisnis tuh bang. Bisnis? Kalau bisnis tuh ada uang ada barang. Bang. Oh ada. Iya iya. Kecuali abangnya punya warung kan. Rencanakan ini buat anak di rumah. Oh, gitu. nggak bisa, Bang. Nggak bisa ya. Harus oh, keras iya. bisnisnya bang. Iya. Kalau Oh, bisnis. ya kalau Memang. satu nih modal 500 aku kasih sama bang. Satu aja. Iya, satu Guys, aja. dikasih guys. Ini aja dikasih, padahal barangnya banyak. Inilah yang sebenarnya pebisnis. Bisnis harus pelit bang. Bisnis harus pelit. Tapi kalau terlalu pelit ya nggak kembang usahanya bang. Ya, Maju-maju usahanya bang. Ambil aja lah semuanya bang. Ini rumah nih juga boleh dibawa bang. boleh di bawah. Alhamdulillah dan terima kasih ya Fir ya. Ya bang. Mudah-mudahan sukses selalu Amin. dan dapat istri yang cantik ya. Kalau cantik. Apa? Kenapa? Kalau terlalu cantik berisiko juga. Ya risiko ya, Ya, banyak. yang biasa-biasa aja lah, Bang. Ya biasa-biasa aja yang kontrol ya. Bisa, terima kasih dan kembali lagi nanti untuk channel selanjutnya nanti kita upload Gembel Elite Official mencari peluang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.